Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pendengar Radio Brodeti FM rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini di sore tanggal 9 daripada bulan Ramadan, Allah senantiasa sayang kepada kita. Terbukti sampai saat ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan tanpa halangan suatu apapun. Ini kita yakini bahwa itu nikmat dan pertolongan Allah SWT. Untuk itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salam wa salam senantiasa terlimpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap nanti kita mendapat syafaat yang besok yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah atau pendengar Radio Brodeti FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara bulan Ramadan, tentunya kita tahu bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang istimewa, yang di dalamnya penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirah Allah, dan lain sebagainya. Karena memang bulan Ramadan ini sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Terbukti 2 bulan yang lalu kita dituntun oleh Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang cukup istimewa, di mana di dalamnya banyak hikmah yang luar biasa. Ini kalau kita tidak manfaatkan akan rugi kita dalam hidup setahun ini. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dia bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffiyatis sayatin." Di saat datang bulan Ramadan, dibuka itu pintu surga, ditutup pintu langit, dibelenggu setan-setan. Ini kan luar biasa. Berikan kesempatan pada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Karena apa? Langit dibuka selebar-lebarnya. Ini berarti memberikan kesempatan untuk kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan ini tentunya bisa bernilai ibadah. Karena sudah tidak ada penghalang lagi. Pintu sudah dibuka untuk kita semuanya. Sehingga potensi untuk bermaksiat, untuk tidak beribadah itu kecil, karena memang pintu neraka ditutup oleh Allah. Bahkan setan-setan pun juga dibelenggu oleh Allah. Tapi kadang-kadang setan yang sudah dibelenggu, tapi setan muncul dari kita sendiri. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu bagaimana kita mampu menguasai di nafsu kita itu sendiri. Bahkan tidak hanya itu, di bulan Ramadan juga ada satu bulan yang memang satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Fi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Di dalamnya ada malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang untuk membuat kebaikan, faqad hurima, maka dia terjauhkan dari kebaikan. Maka ini kita manfaatkan betul di bulan Ramadan ini. Kita jadikan momentum kebangkitan kita full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Brodeti FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah puasa ini juga kita jadikan sebagai jihad kita. Karena memang berbicara jihad itu tidak cuma secara fisik, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan menemukan jihad bumi damai seperti di Indonesia. Dan melihat luasnya area jihad, Ramadan sebagai ladang jihad juga mencakup pemaknaan luas Ramadan. Di bulan jihad itu tidak sempit menjadi bulan Ramadan perang, namun memang pada intinya bahwa jihad adalah upaya sungguh untuk melawan
sesuatu Ramadan pun sebenarnya merupakan ibadah sungguh-sungguh untuk melawan sesuatu, meraih kemenangan di bulan jihad Ramadan. Sebagai bulan jihad berarti bulan penuh perjuangan dan semangat kemenangan. Ramadan bukan malah menyebabkan bermalas-malas. Ini menjadi catatan kita semuanya. Jangan sampai Ramadan jadikan alasan karena kita lapar dan dahaga kemudian tidak ada semangat lagi. Bila berpedoman hanya pada namun soal ibadah, bahwa tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Dan tidurnya ibadah, apalagi kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, baca Quran, berzikir, berbuat baik, sedekah dan sebagainya, itu lebih daripada tidur itu sendiri. Nah, ini berarti kan ada pemahaman yang perlu kita luruskan, sehingga apapun aktivitas kita di bulan Ramadan ini selain tidur ya lebih daripada ibadah, pahalanya sangat banyak sekali. Para pendengar radio TV yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita ketahui bersama bahwa substansi jihad itu sendiri, jihad bermakna perang hanya dilakukan untuk mencapai perdamaian, bukan untuk merusak kondisi damai. Karena itulah momentum jihad dalam Ramadan ini harus memaknai sebagai latihan untuk berjuang melawan musuh yang berat. Apa yang berat? Perang melawan musuh yang tidak nyata lebih sulit ketimbang melawan musuh yang nyata. Musuh yang tidak nyata itu apa? Adalah hawa nafsu dan setan. Hawa nafsu bisa memalingkan pekerjaan baik menjadi tidak baik, bahkan menjadi sia-sia karena semata-mata mengerjakan bukan demi Allah tapi karena sesuatu yang lain. Makanya banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini karena belum bisa menguasai nafsunya. Berat memang, dibutuhkan perjuangan betul, karena Allah sendiri dulu dalam melakukan nafsu itu sendiri butuh waktu yang tidak sebentar. Di saat Allah ciptakan akal, kemudian Allah panggil akal, ya akal, siapa engkau? Akal datang dan menjawab, saya hambamu ya Allah, dan engkau adalah zat yang maha kuasa, yang pantas kami bersujud kepadamu. Ini jawaban akal yang luar biasa. Tetapi di saat nafsu itu dipanggil oleh Allah, nafsu siapa engkau? Dia tidak berpaling, cuek terhadap Allah SWT. Tanya lagi, siapa engkau? Nafsu menjawab, saya engkau ya Allah. Banyak tanya amat, diulangi lagi oleh Allah, siapa engkau? Tetap menjawab dengan keangkuhannya, jawab, saya engkau ya engkau. Bisa diulang oleh Allah, kemudian nafsu dipegang, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Kemudian selama 100 tahun itu nafsu diangkat lagi, ditanya lagi oleh Allah SWT, siapa engkau? Dia tetap dengan menjawab, aku ya aku, saya ya saya, engkau ya engkau. Ini berarti kan kesombongan nafsu itu sendiri. Kemudian Allah memberikan jeda lagi, ambil lagi, masukkan ke dalam neraka ju' atau neraka kelaparan selama 100 tahun lagi. Kemudian diangkat dan ditanya oleh Allah SWT, baru setelah dimasukkan neraka ju' selama 100 tahun itu ditanya oleh Allah, siapa engkau? Baru mengakui bahwa Allah adalah zat yang perlu disembah dan dia makhluk. Ini berarti dalam menaklukkan nafsu itu tidak mudah, perlu jihad betul, tantangan betul. Ini ada pada diri kita masing-masing. Sehingga untuk menaklukkan nafsu ini salah satunya dengan berpuasa. Karena dulu Allah menaklukkannya dengan dimasukkan dengan di neraka ju', berarti kita tidak secara langsung lewat puasa ini kita berusaha mengendalikan nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan, itu sebagai kodrati insan. Tetapi bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu itu sendiri, itu yang terpenting. Jadi kesempatan puasa Ramadan ini dijadikan jihad kita, diantaranya melawan hawa nafsu. Para pendengar di Pro TV yang dimuliakan Allah SWT, untuk itu perlunya kita perang besar, yaitu jihad akbar. Saking sulitnya memerangi nafsu, maka dikatakan jihad akbar.
itu pun memberikan momentum penting bagi umat untuk berlatih melawan hawa nafsu. Bulan Ramadan merupakan pintu termasuk jihad yang seutuhnya. Di bulan ini umat Islam diajari jihad dengan harta melalui zakat, buat banyak sedekah, kepedulian sosial. Karena dengan berpuasa ini tentunya kita merasakan lapar. Kita berbicara nasib orang miskin, kita berbicara nasib orang yang tidak mampu, gelandangan. Tapi kalau kita tidak merasakan perut kita ini lapar, jangan nonsen sekali. Kita berbicara kelaparan orang lain, nasib orang yang tidak mampu, tapi kita tidak pernah merasakan itu. Tidak mau berpuasa, tidak mau lapar-lapar, nggak bisa merasakan. Inilah kesempatan kita dengan berpuasa itu melatih jihad kita, melatih betul tidak makan minum. Agar apa? Muncul kepedulian ya, lewat zakat harta yang kita miliki, sedekah, infak dan sebagainya. Inilah salah satunya. Juga di bulan ini umat Islam diajari jihad melalui ilmu. Melalui apa? Tadarus Al-Quran, aktivitas keilmuan. Boleh kita baca Al-Quran. Kalau kita tiap hari mungkin sibuk membaca WhatsApp kita, Facebook kita, Twitter kita, Instagram dan lain sebagainya. Cobalah jari-jari ini sekali tempo pencet lah itu yang ada ayat Al-Quran, itu kita baca Quran, hadis dan sebagainya. Ini artinya jihad melawan nafsu untuk mampu membaca Al-Quran di angan-angan di bulan Ramadan ini. Karena salah satunya orang yang baca Quran juga dirindukan surga, kan begitu. Atau aktivitas keilmuan, kita datang ke majelis ilmi, yang punya ilmu yang membagi ilmunya dengan pengajian, baca kitab, kuliah subuh, kultum di masjid musola, silahkan, atau buka majelis ilmu, kita buka ilmu kita, terus orang-orang mau belajar pada kita, ini juga jihad melalui ilmu kita. Di samping itu para pendengar Radio Murtadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam juga diajari berjihad melawan hawa nafsu. Ini tadi saya katakan harus benar-benar kita bisa mengendalikan hawa nafsu sendiri, karena memang berat sekali hawa nafsu itu merupakan jihad akbar, yaitu memerangi hawa nafsu. Kalau secara fisik dengan lawan ketemu orang atau perang itu mudah kelihatan. Tapi kalau nafsu itu kan sulit sekali, dorongan-dorongan itu. Karena jangan sampai kita karena puasa kita tidak benar sehingga bisa membatalkan puasa kita itu sendiri. Karena berat memang melawan hawa nafsu itu. Kenapa ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa? Karena 5 hal ini. Khamsu yuftiratis shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Yang utama adalah ghibah. Ghibah itu apa? Ya, mengumpat, atau istilah Jawa ini ngerasani, ya. Atau apa istilahnya? Nah itulah artinya, jangan sampai bulan Ramadan ini kita ngerumpi yang tidak lidah, mencari-cari kesalahan orang lain, atau mencari kekurangan orang lain, menilai diri orang lain. Inilah juga akan merusak. Ini juga jihad yang perlu mulut kita itu kita kunci. Taunya ibu-ibu ya, kunci betul mulut ini, diberi masker betul agar kita tidak suka ghibah. Ini di saat puasa Ramadan, jihad kita ya menutup mulutnya agar tidak ghibah. Ini bahaya sekali ghibah ini. Untuk itu direm dulu di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita berghibah. Ghibah tidak secara langsung, mungkin lewat media sosial bisa saja kita nulis sesuatu untuk merasakan orang lain, menjelekkan orang lain, menyebarkan berita hoax dan sebagainya, juga termasuk ghibah. Ya, ini yang perlu kita antisipasi di bulan Ramadan ini. Yang kedua, an-namimah, adu domba, ini juga begitu. Jangan sampai kita lewat media sosial mengadu domba, momen-momen apa dicari-cari untuk membenturkan sana sini. Ini yang tidak perlu di bulan Ramadan ini, yang bahaya. Untuk itu kita berharap jangan sampai lah. Kalau ada persoalan tabayun dulu. Kayak kemarin suatu contoh Menteri Agama terkait dengan azan,
sebetulnya itu tidak ada masalah karena dipelesetkan sehingga memberikan polemik. Ya, ini ya jadikan adu domba. Kalau itu digodok dan digoreng terus akan terjadi konflik. Ini yang tidak boleh dalam puasa Ramadan. Untuk itu kita jangan biasakan diri untuk share berita yang belum tahu kebenarannya. Ini samanya kita ikut mengadu domba. Untuk itu harus hati-hati betul. Kalau kita belum tahu kebenarannya itu ya jangan sampai kita ikut-ikutan dalam nge-share sesuatu berita dan sebagainya. Itu termasuk namimah. Yang ketiga oleh karena itu bohong ini juga merupakan jihad kita agar tidak bohong. Terusnya ini apalagi di masa-masa Ramadan menjelang nanti Hari Idul Fitri ini kan banyak para pedagang-pedagang. Ini harus dibutuhkan kejujuran, jangan sampai mengatakan saya beli ini sekian, kemudian saya jual sekian, betul saya hanya punya untung sekian. Ini nggak perlu diomongkan. Kalau itu menjadi goroh ya itu menjadikan mengurangi pahala puasa kita. Kita jual aja ada sekian ya sekian, nggak usah kita berbohong-bohong dan lain sebagainya. Ini yang tidak terbolehkan. Yang keempat, anatur bisyahwat. Jadi melihat sesuatu dengan syahwat, apalagi lawan jenis. Ini harus hati-hati. Sampean pegang atau mungkin pergi ke pasar, jalan raya, tempat kerja dan sebagainya, melihat lawan jenis ya hati-hati. Di bulan Ramadan ini jangan sampai muncul syahwat dalam diri kita. Atau mungkin sampai lihat konten-konten di media sosial, lihat cari-cari gambar-gambar yang begitu yang menimbulkan syahwat. Ini juga bisa merusak pahala puasa karena kita tanpa sadar kita buka-buka ternyata ada yang cantik, ada yang begini dan sebagainya. Ini harus lebih hati-hati. Ini juga jihad kita. Mata kita harus kita jaga betul, perangi betul. Jangan sampai melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, keinginan yang membuat puasa kita itu menjadi tidak berarti. Ini harus hati-hati. Yang kelima, wa yaminu al-kadhibah, sumpah palsu. Ini juga harus hati-hati. Artinya jangan sudah bersumpah yakin saya nggak bicara ini begini dan sebagainya padahal itu palsu. Ini juga bisa membatalkan atau bahkan mengurangi, menghilangkan pahala puasa kita. Itu ruahu adilami. Untuk itu para pendengar Radio Berkati FM yang dimuliakan Allah SWT, marilah di bulan Ramadan ini kita benar-benar manfaatkan betul bulan Ramadan ini dengan berjihad, utamanya melawan hawa nafsu untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, karena banyak sekali nilai ibadah dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita bermalas-malasan untuk tidak beribadah. Ini yang perlu kita ketahui, karena dalam bulan Ramadan di siang hari adalah jihad dengan berpuasa, itu pasti. Jadi karena apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mencari ridha Allah, dosa-dosanya yang telah lewat dengan diampuni oleh Allah SWT. Ini berarti di siang hari ya benar-benar kita jalankan puasa, ya, mulai fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Dan kita harus rela menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Harus jaga betul. Puasa tidak mudah, artinya jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi bagaimana bisa mempertahankan puasa kita di siang hari itu benar-benar memuasakan mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, hati kita, kaki kita, totalitas untuk kita puasakan, dalam arti bagaimana bisa mengantarkan anggota tubuh ini untuk bernilai ibadah, bukan bermaksiat kepada Allah. Mata kita lihat hal yang baik, baca Quran dengan melihat baca Quran. Telinga kita mendengarkan hal yang baik, mulut kita berbicara yang baik, jangan sampai berbicara yang kotor. Ini suatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus yang kedua, jihad di malam hari dengan apa? Qiyamul Lail. Man qama ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Samalnya siapa yang mendirikan ibadah di malam bulan Ramadan, dosanya juga akan diampuni Allah SWT. Dan lewat apa? Sholat taraweh. Monggo kita hidupkan taraweh ini, jangan sampai di hari pertama sampai kurang dari seminggu full barisan, tapi setelah mulai ke tengah-tengah
berkurang barisan ini. Ini alasan apa tidak tahu, apakah terus makannya terlalu banyak sehingga malas beribadah, atau faktor apa, atau mungkin itu seleksi alam. Sebatas mana kualitas keimanan kita semuanya harus kita akui. Di kota, di desa itu kalau awal-awal Ramadan luar biasa, nanti hampir tengah barisannya mulai berkurang, nanti mau hari raya lagi luar biasa lagi barisannya. Bahkan yang tidak puasa pun bingung kapan hari raya. Ini yang jadi itulah diantara dinamika di masyarakat. Ada yang nggak puasa bingung Ramadan, ada yang nggak bingung Idul Fitri, kadang-kadang yang puasa bingung merasalahkan awal Ramadan atau gimana dan lain sebagainya. Itulah hebatnya di Indonesia, walaupun keislamannya mungkin kurang berkualitas atau hanya sebatas KTP, atau mungkin sementing Islam itu menjadi gambaran yang unik di Indonesia. Artinya walaupun tidak bisa pun ikut gembira dalam Idul Fitri. Inilah yang perlu kita bersama agar kita jangan ikut-ikut itu, tapi bagaimana memanfaatkan betul malam itu dengan sholat taraweh, sholat tasbih, bisa malamnya bangun dengan bertahajud, sholat taubat dan lain sebagainya, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Itulah salah satu upaya kita di malam bulan Ramadan. Harus kita betul benar-benar kita isi dengan nilai ibadah. Jangan nunggu nanti malam ganjil 21, 23, 25 dan sebagainya. Tapi karena sejak awal Ramadan ini harus kita totalitas, baik siangnya kita berpuasa, malamnya beribadah, karena kita nanti akan ketemu dengan namanya malam Lailatul Qadar. Jangan hanya mencari, tapi carilah keridhaan zat yang menurunkan Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar ibadah kita adalah bagaimana niat ikhlas menghidupkan Ramadan dengan niat karena Allah, betul-betul totalitas. Insya Allah Allah sedia memberikan pahala kepada kita semua, karena puasa itu yang akan beri pahala adalah Allah sendiri, dan Allah yang tahu kualitas puasa kita, tahu kualitas ibadah kita semuanya. Yang terakhir, para pendengar di Putri FM yang dimuliakan Allah SWT, malah jihad melawan syaitan. Ini syaitan adalah musuh yang sangat menginginkan kita sesat dan celaka. Musuh yang tidak terlihat tetapi banyak memiliki tipu daya dan cara untuk mencapai tujuannya. Itulah syaitan. Allah SWT telah mengingatkan manusia agar tidak tergoda olehnya. Ya, untuk itu marilah para pendengar Radio Putri FM yang dimuliakan Allah SWT, kita harus mampu memerangi itu semuanya, karena kita pengen Ramadan kita benar-benar sesuai yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sekelumit kuliah senja yang bisa kita sampaikan dari saya Abu Bakir Muhammad Zain Alafin, Ketua Pokjaluh Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, mengucapkan berbuka puasa agar kita berharap puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT dan kita mampu menjalankannya sampai akhir bulan Ramadan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.